Wang Ling merupakan siswa SMA pendiam dan sangat pemalas, di mana setiap hari Wang Ling hanya suka makan mie kremes yang dia pesan dari toko online. Namun semua hal itu hanyalah akting belaka karena Wang Ling sebenarnya dianugerahi dengan kekuatan setara dewa. Di antaranya bisa manipulasi waktu, keabadian absolut, bahkan bisa membuat para gadis paling kaya menjadi terobsesi dengannya. Dan sebelum itu, kita akan beralih ke 8 tahun yang lalu ketika umat manusia dipenuhi dengan rasa takut yang sangat luar biasa. Karena saat itu, muncul seekor monster katak yang pengen menghancurkan dunia. Tianha, monster katak yang setara dewa, berhasil ngebuat para penyihir penjaga kota menjadi kesulitan dan gak berdaya melawannya. Tapi ketika mereka sedang berjuang melawan Tianha, seorang penyihir gak sengaja melihat bocil anomali yang lagi makan mie kremes sebelum menonton Winda Basudara. Rupanya, bocil itu adalah Wang Ling, yaitu MC kita pada animasi ini. Dan karena situasi semakin kacau, penyihir bernama Zhao Yi dengan sigap menyelamatkan Wang Ling dari serangan Tianha. Lalu dengan nada yang keren, Zhao Yi menyuruh Wang Ling untuk segera pergi, sementara Zhao Yi akan berusaha untuk melawan monster katak. Akan tetapi, hasilnya berbeda dengan apa yang dia katakan, karena dengan satu serangan dari monster katak, Zhao Yi berhasil dikalahkan dengan sangat mudah. Namun ketika Tianha akan menghabisi Zhao Yi, dari kejauhan datanglah Wang Ling yang berjalan dengan wajah yang polos, lalu mengalahkan Tianha dengan satu tendangan karena telah mengganggu Wang Ling yang pengen makan mie kremes. Tapi meskipun kemenangan ini didapatkan oleh Wang Ling, namun semua orang menganggap kalau Zhao Yi sebagai pahlawan, karena mengira kalau Zhao Yi lah yang telah mengalahkan Tianha. Di masa depan, patung Zhao Yi pun langsung dibuat untuk mengenang jasanya dan ditempatkan hampir pada setiap sekolah. Salah satunya adalah Akademi Sihir, di mana Wang Ling akan belajar dan bersekolah di sana. Tapi pada hari pertama sekolah, Wang Ling malah dihadang oleh beberapa siswa yang pengen meminta uang saku Wang Ling. Tapi sebelum Wang Ling menyerahkan uang sakunya dengan wajah polos, datanglah seorang gadis yang menghentikan perbuatan mereka. Gadis itu bernama Sundrong, siswi paling kaya dan terkenal di akademi tersebut. Namun ketika siswa lain terpesona dengan kecantikannya, Wang Ling justru cuek dan pergi setelah mengucap terima kasih. Dan hal itu cukup ngebuat Sundrong menjadi sakit hati, karena Wang Ling merupakan orang pertama yang sudah menolaknya. Dan kemudian, setiap siswa akan menjalani tes masuk yang akan mengukur level sihir mereka serta menentukan kelas mereka nantinya. Di mana pada tes tersebut, mereka akan melawan roh Tianha yang kini telah disegel di bawah sekolah tersebut. Dan meskipun hanya roh biasa, tapi tak sedikit dari mereka yang berakhir dengan mendapat nilai paling rendah. Tapi berbeda halnya dengan Sundrong yang berhasil menghantam Tianha, bahkan mendapatkan nilai paling tinggi di antara semuanya. Hingga tak lama kemudian, giliran Wang Ling pun tiba untuk menjalani tes tersebut. Dan karena punya wajah yang malas, mereka pun mulai meremehkan Wang Ling, mengira kalau Wang Ling akan gagal dalam tes tersebut. Tapi tanpa mereka sadari kalau pria yang mereka remehkan saat ini merupakan orang yang telah mengalahkan Tianha. Dan akhirnya, Wang Ling berakhir masuk di kelas elit yang terdiri dari para siswa paling berbakat. Lalu pada pelajaran pertama, mereka akan ditugaskan untuk memanggil roh spiritual yang ada di sekitar akademi tersebut. Kemudian satu persatu murid mulai membacakan mantra dan bisa memanggil berbagai macam roh di sekitar mereka. Hingga saat gilirannya tiba, Wang Ling pun berniat untuk hanya menggunakan 1% kekuatannya. Akan tetapi, yang muncul malah monster Tianha, yaitu monster tingkat tinggi yang seharusnya disegel dengan baik. Untungnya, sebelum monster itu mengamuk, sang guru pun segera mengubah monster Tianha menjadi seekor dogi dan menyegel kekuatannya. Namun, sihir kuat yang Wang Ling keluarkan selama ini bukanlah sebuah hasil latihan keras, melainkan anugerah yang Wang Ling dapatkan sedari masih kecil. Karena sejak kelahiran pertamanya, Wang Ling telah menunjukkan hal yang aneh, mulai dari berjalan saat masih bayi sampai menghancurkan pedang dengan hanya satu sentuhan. Mengetahui kalau anaknya punya potensi yang besar, ayah Wang Ling yang khawatir segera menciptakan rune penahan yang bisa membatasi kekuatan Wang Ling sampai di bawah 1%. Karena kalau nggak ditahan, maka Wang Ling nggak akan bisa menjalani kehidupan dengan normal seperti anak seusianya.
Lalu pada keesokan hari, Chen dan Sundron akan mencalonkan diri sebagai ketua kelas, dan demi mendapatkan gelar itu, Sundron sampai menggunakan sihir terlarang agar bisa mengontrol pikiran teman-temannya untuk mencoblos Sundron menjadi ketua kelas. Namun saat sampai di kelas, Sundron pun baru menyadari kalau hanya Wang Ling yang gak terkena efek dari sihirnya. Dan karena Wang Ling kesal dengan kecurangan yang Sundron lakukan, Wang Ling segera meniru sihir pemikat Sundron agar Sundron merasakan hal yang sama dengan teman-temannya. Dan karena sihir pemikat yang Wang Ling berikan, Sundron mulai menaruh rasa suka kepada Wang Ling. Bahkan pada malam hari, Sundron sampai gak bisa tidur karena Wang Ling selalu terngiang di pikirannya. Keesokan pagi, Sundron segera menyapa Wang Ling dengan penuh perasaan karena di atas kepalanya menunjukkan kalau Sundron masih terkena efek sihir Wang Ling kemarin. Dan karena gak pengen mencolok, Wang Ling segera menghapus sihir tersebut, namun hal itu justru ngebuat Sundron menjadi semakin cinta kepada Wang Ling. Singkat cerita, pada jam pertama, guru bernama Shen Chong segera memberikan tugas kepada mereka untuk menciptakan pil suci menggunakan tungku sihir yang telah mereka bawa dari rumah masing-masing. Dan sebagai murid berbakat, mereka pun mulai menggunakan keahlian masing-masing untuk bisa menciptakan pil suci tersebut. Namun karena kebanyakan garam, tungku sihir dari murid bernama Chen pun malah hancur sampai ngebuat pelajaran harus segera dihentikan. Tapi pada siang hari, Sundron kembali menemui Wang Ling karena pengen mengajak Wang Ling berkencan setelah pulang sekolah. Namun tanpa Sundron sadari kalau dari kejauhan ada dua pembunuh profesional yang tengah mengincar Sundron dengan menggunakan sniper. Keluarga Sundron yang merupakan pengusaha terkaya menjadikan alasan utama dari tindakan mereka yang dibayar oleh perusahaan lain untuk menghabisi pewaris seperti Sundron. Tapi anehnya, saat mereka mencoba untuk menghabisi Sundron, karena merasa ketahuan, dua pembunuh tersebut mutusin untuk segera mundur dan melancarkan rencana yang lain. Sementara itu, karena Wang Ling belum menjawab ajakan kencannya, Sundron yang gak terima segera mengikuti Wang Ling selama seharian penuh. Dan karena Sundron pantang menyerah, pada hari Minggu, Sundron kembali datang ke rumah Wang Ling dan memaksa Wang Ling untuk berkencan dengan Sundron lagi. Dan karena kasihan dengan Sundron yang datang, kedua orang tua Wang Ling segera memaksa Wang Ling untuk menerima kencan tersebut. Dan merasa kalau hal ini gak bakalan berakhir, Wang Ling yang kesal akhirnya menerima kencan itu daripada harus diteror setiap hari. Tapi sial, dari arah belakang, dua termul kemarin nampaknya masih mengikuti mereka dan bahkan berhasil mengalahkan para penjaga Sundron ketika mereka lengah. Sementara itu, pada kencan pertama, Sundron segera mengajak Wang Ling di sebuah batu, di mana batu itu bisa mengukur tingkatan sihir mereka. Tapi ketika seorang pembunuh akan melepaskan satu tembakan, Wang Ling berhasil menyadarinya dan bahkan menangkap peluru itu, kemudian membalikannya lagi kepada mereka. Dan akhirnya berbagai cara pun telah mereka lakukan, namun gak ada satupun yang berhasil untuk menghabisi Sundron. Karena setiap kali mencoba untuk menyerang Sundron, Wang Ling secara diam-diam menggunakan sihirnya untuk menghalangi rencana mereka berdua tanpa Sundron sadari. Hingga ketika di sore hari, Sundron mengajak Wang Ling untuk menaiki biang lala sebagai kencan terakhir mereka. Karena menurut mitos yang ada, biang lala merupakan tempat wajib untuk pasangan yang sedang berkencan. Dan saat itu, Wang Ling pun menjadi sangat senang karena bisa melihat kembang api, sementara Sundron hanya terpukau dengan karisma Wang Ling yang sangat tampan. Namun situasi pun berubah seketika saat kedua pria bertopeng tadi berhasil naik dan menyandra mereka. Tapi tiba-tiba Sundron pun segera berdiri, kemudian segera melindungi Wang Ling karena Wang Ling bukanlah target mereka. Dan karena hal ini gak bisa dibiarkan, Wang Ling yang dari tadi hanya pura-pura lemah menjadi sangat kesal dan memutusin untuk menghabisi mereka berdua menggunakan kekuatannya. Keberadaan Sundron yang masih hidup ngebuat seorang petinggi asasin bernama Jiang menjadi sangat kesal kepada para bawahannya yang gagal menghabisi Sundron. Karena untuk pertama kali, perusahaan pembunuh bayaran seperti mereka gagal menghabisi targetnya. Dan karena pecah Windstrike, wanita bernama Jiang segera mengutus 3 pembunuh terbaik untuk segera menghabisi Sundron yang masih hidup. Sementara itu, Zhao Yi selaku kepala sekolah saat ini mutusin untuk menggunakan keamanan tingkat tinggi demi mencegah para asasin yang mungkin akan kembali menyerang. Akhirnya di hari itu, Wang Ling dan ketiga temannya akan belajar sambil dikawal oleh ratusan penjaga. Namun tanpa mereka sadari, kalau ketiga pembunuh Jiang itu telah berhasil menerobos keamanan lewat bawah tanah.
Tapi karena merasa gabut, Wang Ling segera memesan mie kremes sebanyak mungkin untuk menghilangkan rasa bosannya di hari itu. Sementara di lain sisi, dengan senjata Blood Reaper, seorang ninja pengguna masker berhasil mengalahkan penjaga Zhao Yi. Tapi ketika berjalan semakin jauh, ninja itu pun dihadang oleh seorang guru bernama Wang yang akan menjaga Sun Rong dan teman-temannya. Tapi karena Wang punya pengalaman tingkat tinggi, ngebuat ninja itu pun mutusin untuk segera kabur. Tapi saat akan kabur semakin jauh, sementara ninja lainnya justru mendapat kesialan karena dia malah berhadapan dengan Tianhe yang kini telah dijinakan oleh Wang Ling. Akhirnya dengan satu serangan saja, Tianhe berhasil melepaskan nyawa dari ninja kedua tersebut. Sementara itu, Wang Ling yang sedang mengambil paket mie kremesnya gak sengaja mendapati seorang ninja ketiga yang tengah berkamuflase untuk mengintai. Dan karena telah ketahuan, dia segera menyerang Wang Ling sampai mengguncang separuh dunia. Tapi bukannya terluka, Wang Ling malah membalikkan serangan itu yang seketika ngebuat ninja ketiga menjadi lemas gak berdaya. Dan karena Wang Ling gak pengen terlihat mencolok, Wang Ling segera menggunakan sihir manipulasi pikiran agar mereka mengira kalau Wang Ling diselamatkan oleh Zhao Yi lagi. Akhirnya di kejadian tersebut, mereka pun mengira kalau Wang Ling merupakan korban yang terluka dan diselamatkan oleh Zhao Yi. Dan karena pura-pura sakit, kini Wang Ling harus berbaring di rumah selama 3 hari, sampai ngebuat ketiga temannya menjadi sangat khawatir dan menjenguk Wang Ling. Dan agar Wang Ling bisa cepat sembuh, Sun Rong bahkan telah menyiapkan suntikan DNA ayam, berharap bisa memulihkan Wang Ling yang sedang terluka. Bukan hanya itu, Sun Rong bahkan memberikan hadiah kepada ibu Wang Ling demi mendapatkan hati keluarga Wang Ling, siapa tahu bisa mendapatkan restu dari ibu Wang Ling. Namun kedatangan mereka di sini bukan hanya untuk menjenguk Wang Ling, tapi juga pengen mengajak Wang Ling mencoba gadget pemberian sang guru yang bisa mengukur tingkatan sihir mereka, di mana sihir mereka akan diukur dengan seberapa besar bola yang mereka ciptakan dari gelang tersebut. Dan karena Wang Ling punya sihir yang setara dewa, Wang Ling bisa menciptakan bola yang setara dengan matahari. Bahkan karena hal itu, Wang Ling seketika menempati peringkat pertama, sampai siswa pada akademi lain mengira kalau ada bug yang terjadi pada sistem peringkat tersebut. Merasa kalau Wang Ling punya potensi, Guru Wang dan juga Shen Chong memutuskan untuk mendaftarkan Wang Ling pada kontes pedang sihir yang sebentar lagi akan tiba. Kemudian kita pun akan melihat akademi bernama Shiju dengan ratusan siswa berbakat yang luar biasa, di mana mereka bahkan bisa berlatih di segala iklim untuk bisa mempertahankan gelar mereka sebagai yang terkuat. Bahkan pada kontes yang akan datang, mereka sangat yakin bisa mengalahkan sekolah Wang Ling dengan sangat mudah. Sementara di lain sisi, Wang dan para guru lainnya mendapatkan masalah baru, di mana mereka saat ini kekurangan murid berbakat untuk mengikuti kontes tersebut. Dan karena pengen meraih juara 1, Zhao Yi punya ide yang sangat cemerlang, di mana dia akan mendaftarkan Dogi Tianhe sebagai peserta kelima yang akan ikut bersama Wang Ling dan teman-temannya. Bahkan saat menguji sihir Tianhe, mereka pun menjadi sangat terkejut karena Tianhe punya sihir di atas penyihir kelas S. Dan dalam kontes tersebut, peserta diwajibkan menggunakan pedang sihir untuk menunjang kemampuan mereka nanti. Akhirnya pada malam hari, Wang Ling dan teman-temannya segera menyiapkan pedang sihir mereka masing-masing, berharap kalau pedang itu akan menjadi kunci kemenangan mereka. Tapi agar tidak mencolok, Wang Ling pun segera mengatakan kepada roh dari pedang sihirnya untuk menyamar menjadi pedang kayu yang lemah. Sementara di lain sisi, untuk bisa menang pada kontes pedang sihir, sekolah Shiju pun terpaksa menggunakan kartu as mereka, di mana mereka akan melepaskan seorang narapidana terkuat untuk mengikuti kontes pedang sihir itu. Tapi keesokan pagi, mereka pun menjadi sangat terkejut karena Wang Ling hanya membawa pedang kayu biasa, yang tanpa mereka sadari kalau pedang kayu itu merupakan pedang sakti yang hanya sedang berkamuflase menjadi pedang biasa. Namun ketika sampai di tempat pertandingan, terjadi konflik personal antara kedua kubu dan mereka pun mulai saling merendahkan lawan. Kemudian karena merasa kesal, seorang guru sekolah Shiju malah menyerang Wang Ling karena pengen berbuat hal curang sebelum pertandingan terjadi. Tapi hal itu justru menimbulkan bencana yang di luar nalar karena akibat serangan itu, rune penahan di tubuh Wang Ling menjadi semakin melemah. Bahkan ngebuat Jiang yang merupakan pembunuh bayaran memutuskan untuk segera mundur dan mengamankan diri.
Karena hal itu, Wang Ling harus segera menelpon ayahnya dan mengatakan kalau segel penahan telah hancur. Lalu saat mendengar hal tersebut, ayah Wang Ling yang barusan berak segera berangkat secepat mungkin sebelum semuanya terlambat. Sementara itu, Pak Guru pun segera menjelaskan hal penting kepada mereka, yakni peraturan yang harus mereka patuhi dalam kontes pedang tersebut, di mana mereka bebas menggunakan cara apapun untuk bisa menguasai 6 wilayah yang telah tersebar. Tapi kemudian seorang siswa Shiju pun mengatakan kalau mereka akan mengalahkan tim Sunrong dengan sangat mudah. Apalagi saat ini, mereka telah berhasil menyingkirkan Wang Ling dengan cara yang curang. Bahkan tak lama kemudian, datanglah seorang siswa bernama Bopeng yang segera menggoda Sunrong untuk menjadi pacarnya. Tapi karena telah berani menyentuh Sunrong, Chen pun segera menyerang Bopeng dan mencoba untuk memberikan Bopeng pelajaran. Namun karena punya sihir tingkat tinggi, Bopeng berhasil mengalahkan Chen, bahkan sampai hampir menghilangkan tangannya. Dan untung saja Wang Ling pun berhasil datang tepat waktu, bahkan kembali menyembuhkan tangan Chen kurang dari 1 detik. Merasa kalau Wang Ling merupakan lawan yang kuat, Bopeng pun segera menggunakan kemampuan sihir bernama Void, sebuah sihir langka yang bisa menghapus segala sesuatu. Namun karena segel Wang Ling akan hancur, Wang Ling memutusin untuk mengalah dari Bopeng dan memilih untuk merampas bunga Bopeng saja, kemudian memberikannya kepada Sunrong untuk meredakan amarah Sunrong. Akan tetapi, saat Bopeng pengen berak di luar, Bopeng malah kembali bertemu dengan seorang gadis yang terasa asing baginya. Bahkan walaupun gadis itu mencoba berbohong, Bopeng telah mengetahui kalau gadis itu merupakan orang yang sedang menyamar. Karena ketahuan, gadis itu pun segera menunjukkan wujud aslinya dan ternyata merupakan Jiang, sang pembunuh bayaran itu. Tapi pada saat yang sama, Wang Ling yang pengen menemui ayahnya di luar malah nggak sengaja bertemu dengan Jiang. Dan karena mengira kalau Wang Ling merupakan seorang NPC, Jiang juga menangkap Wang Ling untuk menghilangkan saksi. Setelah itu, Jiang pun segera menyuruh anak buahnya untuk menjaga mereka berdua karena Jiang akan menyamar sebagai Bopeng agar bisa menghabisi Sunrong dengan sangat mudah. Saat sampai di sana, Jiang pun mengatakan berita palsu kepada mereka kalau Wang Ling dan Bopeng telah ditangkap oleh seorang pembunuh. Mendengar hal itu, tanpa basa-basi, Sunrong pun segera mengajak teman-temannya untuk menyelamatkan Wang Ling. Kemudian pada malam itu, Sunrong dan Zhao Yi segera mencari Wang Ling dan akan berhadapan dengan anak buah Jiang. Namun ketika pertarungan semakin sengit, Wang Ling malah tersenyum kepada pria itu karena dari tadi Wang Ling sangat menunggu momen tersebut agar dia bisa beraksi tanpa ada yang melihatnya. Akhirnya dengan sihir tingkat tinggi, Wang Ling segera menukar tempat dari pria itu dengannya, tepat sebelum Sunrong dan Zhao Yi datang untuk menyelamatkan Wang Ling. Dan seperti biasa, dengan menggunakan sihir manipulasi pikiran, Wang Ling kembali menjadikan Zhao Yi sebagai pahlawan di kejadian itu. Bahkan yang anehnya, bukannya melapor kepada Zhao Yi, Wang Ling malah membiarkan Jiang yang masih menyamar begitu saja. Serta Wang Ling memutuskan untuk menyembunyikan Bopeng yang asli karena Wang Ling pengen menghabisi Jiang yang sedang menyamar sebagai Bopeng pada kontes pedang sihir nanti. Hingga pada keesokan hari, kontes pedang sihir akan segera dimulai dan akan disaksikan oleh warga lokal di sana. Di saat itu, Jiang yang masih menyamar sebagai Bopeng sangat merasa bahagia karena penyamarannya masih belum terbongkar. Tanpa ia sadari kalau hal itu sebenarnya merupakan rencana Wang Ling untuk menghabisinya pada kontes pedang tersebut. Kemudian saat masuk ke dalam arena, sekolah Shizu pun segera melesat secepat mungkin untuk bisa mengalahkan tim Wang Ling dengan sangat cepat. Akhirnya pertarungan pun terjadi dengan sangat sengit. Dan karena mereka menguasai skill tingkat tinggi, ngebuat Sunrong dan teman-temannya menjadi cukup kesulitan melawan Akademi Shizu. Sementara di lain sisi, bukannya membantu, Wang Ling justru rebahan nyantai karena hal yang Wang Ling takutkan saat ini adalah rune penahan yang sebentar lagi akan hancur. Tapi untungnya saat rune tersebut akan hancur, datanglah Tianhe yang segera menyerap energi Wang Ling agar tidak meluap dan menghancurkan kontes tersebut. Dan karena Tianhe bisa menahan separuh kekuatan Wang Ling, akhirnya Wang Ling bisa bertarung untuk membantu teman-temannya. Kemudian dengan bantuan penyerapan Tianhe, Wang Ling segera berangkat mencari teman-teman yang lain agar bisa ngebantu mereka satu persatu.
Dan di lain tempat, Goho akan mengelabui seorang murid sementara Sunrong akan masuk lewat arah belakang untuk bisa menancapkan pedangnya dan menguasai tempat tersebut. Pada akhirnya, dengan bantuan Wang Ling dan Tianha, sekolah mereka pun berhasil mengimbangi dan hampir mengalahkan sekolah Shizu. Tapi saat Wang Ling akan menancapkan pedang terakhir untuk menyelesaikan kontes pedang sihir, Wang Ling malah ragu karena jika Wang Ling bergerak lebih banyak lagi, maka segel penahan terakhir akan segera hancur. Namun tak lama kemudian, datanglah Sunrong dari arah kejauhan yang segera ngebantu Wang Ling untuk menancapkan pedang terakhir. Tapi ketika Wang Ling baru merasa lega, tanpa Wang Ling sadari kalau Wang Ling lupa menghabisi Jiang sesuai rencananya. Untungnya, ketika Wang Ling akan murka karena kematian Sunrong, Tianha segera menggunakan sihir tingkat tinggi dan menghentikan waktu selama beberapa menit. Karena kalau waktu nggak dihentikan, maka Wang Ling akan menimbulkan kerusakan yang luar biasa. Bahkan walaupun Tianha telah menahan Wang Ling dengan sihir penghenti waktu, Wang Ling masih bisa bergerak sekuat mungkin dan segera menghajar Jiang karena telah menghabisi Sunrong. Setelah itu, Wang Ling pun segera bertanya kepada Tianha tentang cara menyelamatkan Sunrong dari kematian. Namun Tianha pun segera meminta maaf karena untuk saat ini nggak ada sihir yang bisa membangkitkan orang mati. Karena nggak bisa menerima kematian Sunrong, Wang Ling segera menggunakan sihir manipulasi yang mirip dengan Mugen Tsukuyomi, di mana Wang Ling akan menciptakan bumi yang baru agar bisa bertemu kembali dengan Sunrong. Sementara di lain sisi, ketika arwah Sunrong akan dibawa ke alam baka, sang dewa kematian gak sengaja melihat sebuah anomali di mana Wang Ling sedang menciptakan bumi kedua untuk bertemu kembali dengan Sunrong. Dan karena hal itu berpotensi untuk menghancurkan kestabilan ekosistem, dewa kematian yang panik mutusin untuk kembali menghidupi Sunrong agar meredahkan amarah Wang Ling. Dan saat kembali terbangun, roh pedang Wang Ling yang khawatir segera meminta tolong kepada Sunrong untuk menyelamatkan tuannya. Akhirnya, sebelum situasi menjadi semakin kacau, Sunrong pun segera melompat ke arah Wang Ling dan berhasil menyadarkan Wang Ling yang mulai lepas kendali.